Lahir dari basis kependidikan dan ilmu pengetahuan, Universitas Negeri Surabaya kini semakin mandiri dengan menyandang status perguruan tinggi berbadan hukum. Memiliki 5 kampus di Jawa Timur yang terintegrasi, UNESA siap menjangkau berbagai kalangan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roswina Dianawati. Saya salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Teknik dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dari deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Fisika Teknik. Mata kuliah Fisika Teknik adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah Fisika Teknik ini memiliki bobot 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas tentang pengkajian konsep dasar fisika dan penerapannya dalam teknik elektro. Mahasiswa akan mempelajari besaran dan vektor, hukum Coulomb, kemagnetan listrik, induksi elektromagnetik, serta kapasitansi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dasar fisika dan penerapannya dalam teknik elektro secara kritis dan aplikatif. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas konsep dan perhitungan vektor dalam konteks fisika teknik, sifat-sifat muatan listrik dan interaksinya dalam berbagai lingkungan, aspek-aspek utama medan listrik, fenomena dan aplikasi medan magnet dalam konteks teknik, prinsip-prinsip potensial listrik serta implikasinya dalam dunia teknik, konsep-konsep dasar kapasitansi, prinsip induktansi dan penerapannya, serta gelombang elektromagnetik dan dampaknya pada teknologi modern. Kemudian, CPL Program Studi Pendidikan Teknik Elektro yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 5 dan 8, yakni mampu menyelaraskan kurikulum mata diklat teknik ketenaga listrikan dan elektronika pada pendidikan kejuruan yang relevan dengan tuntutan perkembangan industri global, serta memiliki pengetahuan yang luas di pengetahuan umum, sosial, dan humaniora. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 2, yaitu CPMK 1 dan 2, di mana memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan membuat keputusan secara tepat. Lalu menguasai konsep fisika dasar dan mengaplikasikannya pada bidang teknik elektro. Di mata kuliah Fisika Teknik ini, referensi yang digunakan antara lain e-book, terbitan dari dalam maupun luar negeri. Lalu sistem pembelajarannya di mata kuliah Fisika Teknik ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dan mengutamakan peran dari keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, serta case study atau studi kasus. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu, terdiri dari 7 minggu pertama sebelum UTS, kemudian pekan UTS, dilanjutkan 7 minggu berikutnya sebelum UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran pada mata kuliah Fisika Teknik ini yaitu ceramah, diskusi, dan case study secara individu maupun berkelompok. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas dan menggunakan Google Meet atau Zoom. Bentuk perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui LMS Universitas Negeri Surabaya atau SINDIK dan melalui WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi di mata kuliah Fisika Teknik perihal case study yang sudah diberikan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari aktivitas partisipasi serta tes atau ujian. Untuk aktivitas partisipasi dinilai dari keaktifan mahasiswa saat berdiskusi dan untuk tes itu sendiri dilakukan pada saat tes yang diberikan tiap minggu, UTS, dan UAS. Pembobotan hasil evaluasi di mata kuliah ini antara lain aktivitas partisipasi sebesar 70% dan tes yang diberikan setiap minggu UTS dan UAS sebesar 30%, sehingga total 100% untuk evaluasi mata kuliah ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Fisika Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Berikutnya merupakan cuplikan hasil pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di pagi hari ini. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan? Sudah ngopi? Belum. Ini jangan ngantuk ya kalau pas materi saya. Kalau materinya ngantuk nanti nggak masuk materinya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi medan listrik. Nah, kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa aja? Vektor sama muatan. Bagus, vektor dan muatan. Teman-teman jangan sampai lupa ya materinya, soalnya ini berkelanjutan. Nah, di medan listrik ini kita akan mempelajari beberapa submateri. Yang pertama ada garis-garis gaya medan. Buat teman-teman yang di SMA, SMK pasti sudah pernah belajar. Lalu kuat medan listrik atau intensitas listrik, konsep fluksi, medan listrik pada konduktor dua atau sejajar, serta medan listrik pada konduktor bola gerobak. Jadi nanti untuk medan listriknya ini ada dua media. Saya buat. Garis-garis gaya ini yang paling mencolok apa? Arah. Kalau arah, apa bedanya yang kiri sama kanan? Tarik menarik dan tolak menolak. Yang kiri muatannya? Ya, tolak menolak itu sifatnya. Muatannya positif. Muatan positif, tolak menolak, muatan negatif. Tarik menarik. Suaranya nggak kencang ya? Suaranya harus kencang. Oke. Selanjutnya, untuk garis-garis medan listrik ini ada beberapa sifat. Yang pertama jenisnya, ada positif, ada negatif. Lalu gambarnya pasti simetris, nggak ada yang namanya muatan terus ada yang bolong, nggak ada. Semuanya simetris, semuanya kerapatannya sama. Kemudian garis-garis ini arahnya antara meninggalkan muatan, keluar dari muatan atau mendekati muatan itu. Makanya tarik menarik atau menolak tadi. Kemudian jumlah garis yang masuk atau meninggalkan ini sebanding dengan besarnya muatan. Jadi semakin besar muatannya, garisnya semakin banyak. Sip. Dan tidak ada garis yang berpotongan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tidak ada yang berpotongan dan kerapatannya sama. Walaupun ini ada dua muatan didekatkan, mereka akan secara otomatis mengatur kerapatannya sendiri sehingga tidak ada yang berpotongan. Lalu untuk garis-garis gaya ini ditemukan oleh Michael Faraday ya. Jadi penemuannya itu ada di eksperimen antara Faraday dan Henry. Mereka berdua ini cepat-cepatan dalam melakukan penelitian. Tapi ketemuan sama si Faraday duluan. Si Faraday ini mengeterangkan konsep garis gaya untuk memvisualisasikan medan listrik dan medan magnet. Kalau kita bicara tentang garis gaya, ini berlaku untuk dua jenis medan. Medan magnet dan medan listrik. Menurut Faraday, garis gaya ini adalah sebuah beberapa garis khayal yang digambarkan sedemikian rupa sehingga arahnya itu di sembarang titik sama dengan arah medan listrik yang bersangkutan. Artinya, misalkan ini ada muatan nih, ada muatan. Di sekitarnya kan ada garis gaya medan. Nah, garis-garis gaya medan ini keluar. Teman-teman mau ambil titik satu contoh titik aja, P di sini. Ini arahnya pasti akan sama dengan arah yang ada di titik ini. Sama-sama meninggalkan, tergantung jenis muatannya. Maksudnya Faraday itu seperti itu. Kemudian garis gaya persatuan luas yang melewati sebuah permukaan tegak lurus pada arah medan sebanding dengan intensitas listrik di setiap titik. Ini bahasa gampangannya fluksi. Teman-teman masih ingat fluksi ya? Ini ada garis, di bidang penampak. Lalu di sini ada garis gaya menembus. Nah, tembusannya inilah yang kita sebut fluksi. Jadi kalau dia itu 90 derajat, fluksinya optimal. Kalau bidangnya ini miring, fluksinya nggak optimal. Apalagi kalau sejajar, tidak ada yang tembus. Itulah kenapa nanti pada saat perhitungan menggunakan rumus, perhitungan sudutnya ini, besaran sudutnya ini dimasukkan, ikut dihitung. Ini intensitas listrik. Jika intensitas listrik lebih besar, maka garis gayanya makin rapat. Kalau intensitas listriknya kecil, maka garis gayanya terseret. Nah, kemudian untuk pengertian medan listrik. Pengertian medan listrik di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama ini misalkan ada bola berlomba besar A, kita sebutnya A. Kalau di sini ada muatan satu aja, kita sebut B. A dan B memiliki muatan yang sama atau beda?
sama-sama positif. Kalau sama-sama positif berarti sifatnya tolak-menolak. Itulah kenapa garis gayanya yang kita sebut dengan F ini saling meninggalkan. Yang A arahnya ke sini, yang B arahnya ke sana, saling meninggalkan. Lalu kita coba sembunyikan si muatan B. Kita ganti dengan titik P. Nah, kemudian kita coba sembunyikan muatan B dan kita ganti dengan titik P. Nah, yang terjadi pada titik P ini akan merasakan gaya atau merasakan medan dari muatan A. Karena muatan A ini muatan positif, garis-garis gayanya meninggalkan atau mendekati? Meninggalkan muatan. Artinya P ini kena dampak dari A akan muncul garis gaya ke kanan. Gaya, si perbedaan intensitas listrik dengan gaya ada di perhitungannya ini. Besarnya intensitas listrik ini adalah F dibagi Q aksen. Q aksen itu muatannya atau muatan uji. Coba kita balik ke gambar 3C. Gambar 3C itu gambar umumnya. Nah, masih ingat ya, bola A, bola B, T. Kita masukkan muatan B yang diletakkan di sekitar bola A ini mendapat gaya kolom. Gaya kolomnya arahnya ke kanan. Lalu gaya kolom yang dialami partikel ini tergantung pada muatan partikel, muatan sumber A. Tergantung si muatan sumbernya. Kalau yang B ini kan muatan uji, yang sumbernya itu yang gede, yang A. Nah, cara menghitungnya adalah F atau gaya yang terjadi antara dua muatan itu dibagi dengan muatan uji. Muatan uji itu B. Muatan yang di B, jangan keliru ya, bukan muatan yang di A, tapi yang di B. Ini kita skip. Nah, sekarang masuk ke kelanjutan soalnya. Perhitungan dari F ini kan rumusnya kaki aksen per R kuadrat. Kaki ku romo-romo ya. Q-nya yang buka pakai aksen itu muatan sumber, Q-nya yang pakai aksen muatan uji. Sedangkan E ini rumusnya sama dengan F per Q. Nah, kita masukkan E sama dengan F per Q, F-nya kita ganti kaki Q aksen per R kuadrat. Q-nya kita coret yang aksen, ketemu kaki per R kuadrat. Nah, ini untuk intensitas listrik yang hanya ada muatan sumber. Kayak yang cuma pakai titik P tadi. Mau menghitung intensitas listrik yang ada di titik P. Titik P kan nggak punya muatan. Kita pakai muatan yang sumber. Kaki per R kuadrat. R ini jarak antara muatan sumber dan muatan uji atau muatan sumber dengan titik P. Pokoknya jaraknya itu ya, itu kita sebut dengan R. K ini bisa dihitung menggunakan 1/4 pi epsilon 0. Kenapa 1/4 pi epsilon 0? Nanti ada pembahasannya di belakang. Kenapa kok bisa 1/4 pi epsilon 0? Kalau tidak ada keterangan epsilon, maka akannya pakai 9 kali 10 pangkat 9. Satuan jangan sampai lupa ya, untuk jarak meter, muatan kolom, intensitas listrik N per C atau F per Q. Nah, untuk yang perhitungan dengan vektor. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada tulisan E sama dengan kaki per RI 0 kuadrat R arah. Ini itu bukan besar yang dihitung. Ini merupakan keterangan arah dari si gaya listriknya atau arah dari garis gaya listriknya, garis gaya medannya. Ini nggak perlu dihitung. Intinya kaki per R kuadrat saja. Nah, untuk muat medan listrik akibat beberapa muatan. Kalau muatannya itu ada banyak, terus yang dihitung satu. Yang dihitung satu, bagaimana cara menghitungnya? Dilihat dari jumlah besar vektor dari faktor-faktor kuat medan listrik yang dihasilkan untuk tiap muatan sumber pada medan tersebut. Jadi misalkan, ini ada beberapa muatan sumber. Ini ada satu titik. Nah, gimana cara menghitung intensitas listrik yang ada di sini? Nah, teman-teman hitung dulu satu persatu. Efek ya jarak dari muatan A, jarak dari muatan B, jarak dari muatan C ke titik P itu berapa? Ini S1, ini S2, ini S3. Dihitung dulu intensitas listriknya berapa masing-masing. Lalu dijumlah. Nah, seperti yang ada di contoh ini ada. Nah, di sini kalau teman-teman lihat rumusnya, sigma E sama dengan sigma kaki I per R I kuadrat.
I ini adalah jumlah atau bilangan si muatannya. Ini E1, ini E2, ini E3. Dihitung di sini satu-satu. Kaki 1 per R1 kuadrat, kaki 2 per R2 kuadrat, kaki 3 per R3 kuadrat. Nah, ini ada contoh soal. Teman-teman tolong hitung medan listrik dengan jarak 1 cm dari muatan 10 pangkat min 6 kolom. Besarannya sekian, sudah ada diketahuinya ya. Ditanya E, jawab bagaimana? Silakan, siapa yang mau maju? Mau coba hitung dulu? Nah, juga saya Kak. Teman-teman maju aja. Jawabnya kayak gini. Baik. 9 kali 10 pangkat 9. Terus si C-nya masuk 10 pangkat min 6, R-nya 10 pangkat min 2. Ayo anggap aja ini COC ya. K-nya pakai 9 kali 10 pangkat 9. Ini satuannya bisa diambilkan dulu, baru ditulis dulu. Masukkan angka-angkanya aja. Ya. Oke. Ayo satu yang maju silakan. Ayo, maju. Siapa namanya? Imam. Oke, Imam maju. Ya, silakan maju. Nah, di sini sip, terima kasih Mas Imam. Coba kita cek ya hasilnya. Nah, rumusnya sudah betul. Jadi tinggal masukkan konstanta dikalikan muatan per jari-jari kuadrat. Kalau konstantanya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, betul. Lalu muatannya 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2 kuadrat. 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4 naik jadi 10 pangkat 2, 9 kali 10 pangkat 7. Ya, min 2 sama 9. Ya, sip. Dah, betul jawabannya. Teman-teman berarti sudah paham ya cara mengaplikasikan rumus dari intensitas listrik. Konduktor 2 keping sejajar. Ini biasanya dipakai aplikasinya apa nih? Kapasitor. Sip. Jadi keping sejajar ini benar dari kapasitor. Kita mau menghitung berapa sih medan listriknya. Rumusnya kita pakai tau. Tau ini apa? Rapat muatan. Bagus. Nah, di sini 2 keping sejajar, ini muatannya sama tapi jenisnya beda. Yang kiri jenisnya positif, yang kanan jenisnya negatif. Lalu rapat muatan listrik ini dihitung dengan cara I per A atau muatan per luas per angka. Kita kan menghitung kerapatannya. Kalau muatannya makin banyak, otomatis semakin rapat. Kalau muatannya sedikit, berarti kan makin rendah. Tergantung juga dari luas perampasnya. Nah, kalau kita masukkan rumus yang sebelumnya, fungsi ini kan sama dengan Q per epsilon 0. Cos θ-nya kita anggap 1 karena dia lurus ya. E kali A sama dengan I per epsilon 0. Kita bagi A, ini pindah ke luas kanan. Epsilon 0 sama dengan I per A kali 1 per epsilon 0. Sedangkan I per A ini kan rapat muatan. Nah, rapat muatan kan I per A. Berarti bisa dikatakan juga intensitas listrik itu sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0.
sama rumusnya. Jadi nanti kalau ketemu soal, oh yang diketahui kapal muatan sama epsilon 0 misalkan. Oh yang diketahui ruas penampang sama intensitas listrik juga bisa misalkan. Dibolak-balik. Lalu kita geser ke konduktor bola berongga. Kalau ini sudah yang prinsip saja, sekarang bola berongga. Untuk yang bola berongga ini, teman-teman jangan bingung dengan tulisan R besar, R kecil. Karena kalau sudah paham konsepnya, istilah tadi itu tidak berlaku. Contohnya gini, teman-teman tahu tahu bulat? Tahu ya, tahu bulat itu kan tahunya di mana yang padat? Di dekat kulitnya, di permukaannya. Jadi teman-teman ada tahunya nggak? Kadang-kadang kokoh. Ada yang ada tahunya tapi kadang-kadang kokoh. Nah, konsepnya hampir sama seperti itu supaya memudahkan teman-teman ingat ya. Ini bola berongga, muatannya nempel di kulit. Di kulitnya si bola berongga tadi atau di dekat permukaan si bola. Jadi yang di tengah-tengah ini, rongganya ini ada muatannya apa enggak? Tidak ada, hampir tidak ada, tapi ada lagi kecil sekali sehingga bisa diabaikan. Nah, untuk konduktor bola berongga kita coba sebut jari-jari antara pusat bola ke kulit itu dengan R besar. Sedangkan untuk pusat bola ke sebelah sini, nah ini batasnya si tahunya ya, batasnya si muatannya ini kita sebut dengan R kecil. Nah, begitu pula untuk permukaan gaus 1 ini R kecil ya, batasnya dari sini. Untuk R besar batasnya di sini dari bola berongga ini. Rumusnya seperti itu. Begitu pula untuk yang berada di luar bola. Nanti R-nya yang dimasukkan R ditambah berapa jaraknya yang dihitung. Misalkan yang mau dihitung 10 cm di luar 10 mili di luar permukaan bola. Nah, nanti ditambah R-nya itu dari pusat ke kulit ditambah jarak dengan tujuannya 10 cm tadi atau 10 mili tadi. Ini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah untuk ada camilan ya, camilan teman-teman di akhir pekan biar gak main mabar terus. Ini bisa dibuat sambilan, soalnya ada 10, teman-teman kerjakan dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa yang blok itu kan yang mana bos? Bos kenapa kita? Itu kan biasanya bos kenapa kan? Kenapa kayak gitu? Mengaruh. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah ketebalan dari ruas penampang itu tidak mempengaruhi? Jelas itu mempengaruhi. Nah, itu tidak kita bahas di sini. Itu akan dibahas di materi mata kuliah trafo. Ya, jadi di trafo itu nanti ada berapa besar intensitas listrik apabila ketebalannya itu sekian mili, kemudian fungsinya berapa, yang jadi outputnya berapa, nanti ada rumusnya. Itu biasa dibahas di trafo. Cuman di sini kita akan bahas kalau semakin tebal bidang yang ditembus, maka otomatis intensitas listrik yang keluar itu semakin kecil. Kemudian materi dari bahannya ini juga berpengaruh. Kalau materinya ini konduktor, merupakan konduktor yang bagus, maka tidak akan banyak loss yang ada di luar. Tapi kalau dia ini merupakan konduktor yang tidak bagus ya, bukan isolator, konduktor yang tidak bagus lah ya, pokoknya kualitasnya tidak bagus, ini nanti fluxnya akan makin kecil, intensitasnya juga makin kecil. Jadi seperti itu. Ini nanti ada di materi trafo. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ini Ya. pertanyaan. Oke, silakan namanya siapa? Pertanyaan nama saya Adian dengan angkatan 12. Oke. Nah, tadi kan sempat dibahas secara teori ya mengenai flux dan juga pemetaan listrik bahkan kayak Trafo. Ya, jadi di trafo itu nanti ada berapa besar intensitas listrik apabila ketebalannya itu sekian mili, kemudian fungsinya berapa, yang jadi outputnya berapa, nanti ada rumusnya. Itu biasa dibahas di trafo. Cuman di sini kita akan bahas kalau semakin tebal bidang yang ditembus, maka otomatis intensitas listrik yang keluar itu semakin kecil. Kemudian materi dari bahannya ini juga berpengaruh. Kalau materinya ini konduktor, merupakan konduktor yang bagus, maka tidak akan banyak loss yang ada di luar. Tapi kalau dia ini merupakan konduktor yang tidak bagus ya, bukan isolator, konduktor yang tidak bagus lah ya, pokoknya kualitasnya tidak bagus,
ini nanti fluxnya akan makin kecil, intensitasnya juga makin kecil. Jadi seperti itu. Ini nanti ada di materi kasus. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ini Ya. pertanyaan. Oke, silakan, namanya siapa? Pertanyaan saya Adian dengan imbalan 12. Oke. Nah, tadi kan sempat dibahas secara detail ya mengenai flux dan juga pemetaan listrik bahkan garisnya juga. Nah, mungkin untuk memudahkan pemahaman kami sih ya. Kalau secara teori kan sudah paham berdasarkan rumus-rumusnya juga. Kalau misalkan untuk pengaplikasiannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak Bu yang membuat kita kayak ini loh, ternyata yang kita pelajari mengenai medan listrik gitu, ada nggak? Ada. Jadi teman-teman pernah tahu nggak ada kasus desa itu demo nggak mau ada pembangunan tiang transmisi atau tiang transmisi di dekat di sutet, pembangunan transmisi di sekitar desa mereka. Itu kenapa? Karena mereka khawatir itu akan memberikan dampak ke mereka. Dampak yang seperti apa? Ada beberapa orang awam yang nggak tahu, tapi orang-orang yang tahu itu kita akan kena yang namanya medan listrik di sekitar penampang itu, karena dia menghantarkan tegangan ekstra tinggi kan. Nah, semakin tinggi tegangannya, otomatis medannya semakin besar. Ini juga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas kesehatan, mempengaruhi alat elektronik sekitar mereka, fokusnya ke keselamatan. Nah, itu yang sering jadi yang sering muncul di negara kita ya, mau bangun nggak boleh karena warga khawatir. Padahal pada saat kita membangun itu pasti sudah ada perhitungan. Kalau ada pemukiman warga di sini berarti ketinggian yang dipasang di tiang itu tuh berapa meter supaya tidak terdampak. Itu sebetulnya sudah dihitung. Cuma masyarakat yang awam ini karena kurang tahu, mereka akan ini kok bakal ada medan ya, nanti berpengaruh nih ke kita, nanti kita jadi gampang sakit lah atau apalah, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ada kenal soalnya Mas? Ya, saya Muhammad Yansyah, akhirnya mengenai rumus sebelumnya, apakah itu ada hubungannya dengan budaya itu? Dengan pemantauan solusinya, terus penembus luas penangkap dari organisasi. Oke, siap. Pertanyaannya cukup kompleks kalau yang ini. Apakah berpengaruh ke rugi daya? Jawabannya iya. Rugi daya itu bakal banyak teman-teman pelajari di RL2 dan ASTL, analisis tenaga. Nah, nyambungnya di mana? Secara tidak langsung mempengaruhi ya, saya ternyata tidak ada di materi ini. Materi pertemuan, 2 pertemuan lagi setelah ini ada. Rugi daya itu kan dipengaruhi oleh indukansi, kapasitansi, leading, lagging. Nah, itu yang jadi rugi daya. Dia ini secara nggak langsung masuk ke rugi daya bagian fungsinya. Nah, bagian fungsinya. Tapi kalau untuk yang rugi daya instalasi rumah dia tidak banyak. Misalkan kapasitor. Kalau kita pasang kapasitor di komponen-komponen pemanas seperti AC, kulkas, nah itu kan biasanya untuk memperbaiki faktor dayanya ya. Nah, kapasitansinya ini menghitungnya dari sini. Ada pengaruh dari materi kondisi saja. Jadi ini nanti akan masuk ke materi kapasitansi untuk C-nya ini, muatannya ini, muatan, kemudian luas penampang, rapat muatan, bahan yang dipakai, itu semua masuk ke kualitas kapasitor yang mana kapasitansinya mempengaruhi perbaikan faktor daya. Jadi secara tidak langsung, nyambungnya kayak gitu. Sudah jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan bergabung belajar bersama. Kita ketemu lagi minggu depan dengan membahas materi berikutnya, yaitu apa? Intensitas listrik atau lanjutannya ini intensitas listrik ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.